Nabi alaihissalatu wassalam seperti yang diajarkan oleh Jibril pasca turunnya perintah atau pasca diterimanya perintah salat oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Di hari pertama Jibril mengajarkan ke Nabi salat di waktu awal. Di hari kedua Jibril mengajarkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam salat di waktu akhir. Lalu beliau mengatakan ma baina hadzainil waqtaini shalah. Antara dua waktu ini adalah salat. Kemudian pada hukum asalnya salat itu diutamakan di awal waktu. Untuk mengetahui awal waktu, para ulama belum ada judul juga, tetapi membagi menjadi 3 waktu. Ada muwassa', ada mukhayyar, ada mudayyak. Muwassa' di awal, mukhayyar di tengah, dan mudayyak di akhir. Dan pada umumnya di waktu muwassa'. Kalau kita bagi 3 waktu, misalnya antara waktu zuhur dengan asar, bagi 3 mungkin sekitar 40 menit pertama itu waktu pertama, 40 menit kedua waktu kedua, dan 40 menit ketiga waktu ketiga misalnya, atau 50 menit. Berarti kalau masih melaksanakan dia 50 menit pertama itu masih di awal waktu lagi. Makanya tidak ada istilah harus azan langsung qomat, harus cepat-cepat qomat, ada. Kalau kami, mohon maaf, kalau di Madinah di kampus azan tetap pada waktunya, tapi karena waktu keluar kuliah jam 1, maka bila waktunya azan jam 12 berarti jam 1 baru qomat, hampir sejam. Atau jam 12.30 kalau kita waktu mundur itu jam 12.30 berarti setengah jam menunggu. Dan itu masih di awal, masih ada awal waktu, masih terhitung di awal waktu. Sedangkan waktu isya, ini kan masalahnya dengan kajian selalu. Kalau tadi alasannya karena urusan belajar, urusan kantor, urusan macam-macam. Nah, dan itu sah-sah saja dilambatkan qomatnya sesuai dengan kebutuhan jemaah. Dalilnya apa? Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Jabir bin Abdullah juga Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam di waktu isya beliau melihat idza ra'ahum, apabila mereka melihat masih yansyatun, masih semangat, akhar, Nabi lambatkan qomatnya. Nabi lambatkan qomatnya. Wa idza ra'ahum qad na'isu, atau mereka dilihatnya mereka sudah mengantuk, maka qomatnya diawalkan. Awal di sini sekali lagi bukan 5 menit setelah azan. Ini yang seperti yang dilakukan orang kita, tidak. Tetap di sepertiga waktu yang pertama. Nah, dilambatkan itu sampai kapan? Sampai waktu pertama habis, waktu kedua hampir habis. Sampai kadang disebutkan hatta dhahaba thuluthu al-lail, sampai lewat sepertiga malam. Kalau sepertiga malam, malam 12 jam misalnya, berarti 4 jam dari tergenang matahari. Potong waktu maghrib 1 jam, berarti 3 jam atau hampir 3 jam. Itu waktu isyanya baru dilaksanakan sholatnya. Jadi kenapa di waktu kajian kadang-kadang azan dulu baru sambung kajian baru qomat? Ini sebenarnya melihat kondisi jemaah. Makanya Ustaz selalu bertanya, kalau saya misalnya biasanya di sini seperti apa? Kalau dia katakan sholat dulu Ustaz baru sambung lagi, saya bilang kalau gitu tidak apa-apa, tapi siap kalau selesai sholat saya ceramah bisa sampai jam 12. Akhirnya karena takut begitu kadang-kadang sholat ceramahlah dulu Ustaz kan sebagian. Tapi kalau seandainya kita selesaikan dulu baru qomat, insya Allah saya akan jaga ya tidak terlalu panjang. Kadang-kadang mereka memilih untuk dilanjutkan, dan ini dasarnya dari Nabi alaihissalam. Kan tadi dilihatnya masih semangat bersembang antara sahabat, dia lambatkan, kan otomatis kan pilihan mereka masih asik berbicara. Tapi ketika dilihatnya mereka sudah pada terkulai dengan itu atau padanya tidak semangat lagi, Nabi cepatkan qomatnya. Berarti sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam, dan tentu saja kembali kepada kondisi dan situasi para jemaah waktu itu. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ummu Habibah bisa
paham dari jawaban Ustadz. Ada tambahan mungkin Ustadz? Enggak? Baik, fadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit saja untuk menekankan apa yang tadi sudah dikatakan. Ada satu riwayat Ustaz ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi salatil isya fi thuluthil lailil akhir. Kalaulah bukan karena menyulitkan umatku, ini saya suruh mereka untuk isya pada bagian akhir. Nah, oleh karena itu, selain daripada yang tadi sudah dikatakan, memperlambat isya karena ada kajian, padahal tidak terlalu panjang tambahannya itu kan, maka bukanlah menjadi sesuatu yang salah, karena nanti mereka bersama-sama juga akan berjamaah gitu. Dan Nabi tadi mengatakan kalaulah bukan memberatkan umatku akan saya suruh mereka isya itu pada bagian akhir. Artinya menunda sedikit waktu isya agak dilambatkan, itu insya Allah tidak mengapa. Dan secara fakta pun Nabi pernah menunda karena nengok jamaah gitu kan, atau barangkali jumlahnya belum seperti yang kemarin, masih ada yang belum datang, Nabi pun menunda pelaksanaan sholatnya. Nah, kalau ditunda apalagi dengan alasan adanya kajian, maka berlipat-lipatlah kebaikan yang didapatkan di situ. Kebaikan dalam majelis ilmu, nanti kebaikan dalam berjamaah secara bersama-sama. Itu berarti kebaikan-kebaikan yang bertambah. Maka tidak perlu diragukan insya Allah kalau seandainya ada kajian tiba-tiba masuk waktu isya lalu azan dan kemudian dilanjutkan lagi dengan catatan isyanya agak lambat daripada biasa, maka itu merupakan hal yang lumrah saja. Bahkan menggabungkan di dalamnya ada banyak kebaikan, karena kebaikan jamaah sholatnya didapatkan dan kebaikan majelis ilmu juga didapatkan pada waktu itu. Saya kira itu mungkin sebagai tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala.